Polri bahwa Riki Rizal ini ditawarkan uang sejumlah 500 miliar, maksud kami 500 juta rupiah, sementara untuk Eliezer ini ditawarkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Nah, ini juga yang nantinya akan ditelusuri lebih lanjut, apakah memang besarannya betul begitu atau memang ada fakta-fakta baru. Karena dengan pengawasan dari Kejaksaan Agung diwakili oleh 10 jaksa penuntut umum yang juga hadir hari ini, kurang lebih tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat juga sudah hadir di lokasi dan mengawal betul bagaimana kemudian kronologi ataupun agenda demi agenda yang dilakukan sampai dengan saat ini. Dan kalau Anda saksikan, Juno dan juga saudara, di lokasi saat ini di area luar dengan pengamanan yang sangat ketat dari Brimob begitu dengan senjata lengkap, juga ada sejumlah kendaraan taktis di lokasi ini. Di sisi bagian dalam atau tepat di depan rumah ini nampak sejumlah penyidik, kemudian juga ada beberapa pihak dari jaksa penuntut umum yang juga ikut melihat begitu memantau ini tengah bersiap untuk masuk ke adegan selanjutnya yang nantinya ini terjadi di Duren 3. Memang kalau berbicara soal kejadian ataupun juga peristiwa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat ini melibatkan 3 lokasi di mana ada Magelang, Saguling dan juga Duren 3. Duren 3 menjadi faktor ataupun juga lokasi yang bisa diharapkan ini juga bisa memberikan titik terang apa sebetulnya yang terjadi, bagaimana kronologinya, apa motifnya, siapa yang menembak, apakah hanya Eliezer saja atau juga Irjen Verdi Sambo yang saat itu juga ada di lokasi ikut memberikan tembakan atau ikut menembak Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Tetapi sebelum sampai ke rekonstruksi yang ada di Duren 3, Juno dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini kami lihat tadi sejumlah pengacara baik itu dari Putri Chandrawati, kemudian juga ada pengacara dari dari Richard Eliezer dan juga pengacara-pengacara lain ini juga sudah tiba di lokasi untuk mendampingi. Memang rekonstruksi ini disebut terbuka dan juga transparan untuk publik, tetapi ada kekecewaan yang kemudian dirasakan khususnya oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Kamarudin, kemudian juga Johnson Panjaitan ini juga tadi sempat datang ke lokasi yang ada di Saguling untuk ikut melihat apa sebetulnya yang terjadi dan ikut mengawal, karena sebelumnya pada saat proses prarekonstruksi mereka ini dilibatkan dan diperbolehkan untuk berada di lokasi dan juga melihat bagaimana adegan demi adegan. Sementara ketika seluruh tersangka ini dihadirkan pada saat ini di rekonstruksi, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua ini justru tidak diperbolehkan untuk masuk, sehingga ada kekecewaan dari mereka dan menyebut bahwa dalam waktu dekat ini akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo dan juga akan menemui Komisi 3 terkait dengan keluhan yang mereka rasakan pada hari ini. Dan juga tadi disampaikan juga oleh Kadif Humas Mabes Polri bahwa kurang lebih ada lebih dari 70 adegan yang akan dilakukan pada hari ini, dan untuk di Magelang karena memang seluruh tersangka sudah berada di Jakarta sehingga aktivitas mulai dari yang disebut sebelumnya ada peristiwa penyerta yang berkaitan dengan harkat dan martabat keluarga ini terjadi di Magelang mengakibatkan Irjen Verdi Sambo ini akhirnya tercetus ide atau pemikiran untuk melakukan penembakan ataupun juga menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, peristiwa penyerta ini juga yang kemudian dicoba rekonstruksi pada hari ini, memang mengambil lokasinya ini di tempat yang merupakan tempat pengganti yaitu di Saguling, dan nanti rencananya setelah seluruh adegan yang akan dilakukan di Saguling ada sekitar 30 lebih adegan di Saguling ini nanti selesai, baru nantinya akan bertolak ke Duren 3. Lalu kalau kami pantau memang tadi sempat kami lihat juga Irjen Verdi Sambo yang juga memang bukan hanya menyandang status sebagai tersangka tetapi juga sebagai tahanan di Patsus ataupun juga ditempatkan secara khusus di Makobrimob ini juga sudah menggunakan baju tahanan berwarna oranye sama seperti Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga berada Richard Eliezer. Tetapi untuk Putri Chandrawati karena memang sampai dengan saat ini meskipun sudah berstatus tersangka tetapi belum ditahan, sehingga tadi nampak Putri Chandrawati ini masih mengenakan
baju ataupun pakaian berwarna putih. Sampai dengan saat ini tudingan ataupun juga pasal yang disangkakan ini masih terkait dengan pembunuhan berencana, di mana juga disubsidiar atau ada penggantinya, yakni adalah terkait dengan persekongkolan, yakni pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 35 dan 55 dan juga 56 KUHP. Di mana hukumannya ini maksimal adalah hukuman mati ataupun juga hukuman seumur hidup. Untuk Richard Eliezer sendiri sampai dengan saat ini statusnya juga menyandang status sebagai justice collaborator. Artinya ini memang seperti yang kita tahu, kalau kita kawal kasusnya dari 1 bulan yang lalu, Richard Eliezer akhirnya buka suara dan menjadi pihak pertama yang kemudian mengaku bahwa ada hal yang berbeda, ada kesaksian-kesaksian yang berbeda, terutama terkait dengan pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat, bahwa yang semula ini berawal dari aksi tembak-menembak antar ajudan yang kemudian mengakibatkan Brigadir Yosua Huta Barat ini meninggal dunia, ini diubah menjadi aksi ataupun juga bentuk penembakan yang kemudian menewaskan Brigadir Yosua, dan akhirnya sampai ke satu tahap lagi, yakni terkait rekonstruksi, dan diharapkan nantinya dengan rekonstruksi ini bisa membuat terang benderang, proses penyidikan bisa berlanjut dengan sempurna, sehingga nanti bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum juga dengan sempurna, dan bisa masuk ke tahap 2 di mana JPU akan menyusun dakwaan untuk melanjutkan ke proses persidangan. Juno. Baik, terima kasih rekan Putu Trisnanda dari TKP Jalan Saguling, Jakarta Selatan, mengikuti juga langsung di luar rumah pribadi dari Verdi Sambo yang saat ini kita saksikan adalah tim Inavis yang juga turut serta dalam proses rekonstruksi, dan di saat ini adalah TKP Jalan Saguling, ada 35 adegan rekonstruksi yang akan dijalankan. Jadi juga ada tampak Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto yang turut serta di TKP. Ini kita saksikan tampak tersangka Bribka Riki berada di lift rumah dari Irjen Verdi Sambo yang tampak baru keluar dari lift. Namun kita belum mengetahui detail terkait dengan ruangan apa yang akan dimasuki oleh tersangka Bribka Riki Rizal. Dalam keterangan sebelumnya di pihak kepolisian, Brigjen Andi Rian Jayadi atau DPPDO menyatakan bahwa proses pembunuhan atau rencana pembunuhan Brigadir Yosua juga diikuti oleh Bribka Riki Rizal dan juga Barada Eliezer serta tersangka Kuat Ma'ruf. Di sini kita saksikan bahwa Bribka Riki Rizal bertemu langsung dengan Verdi Sambo. Ini merupakan lantai 3 dari rumah Irjen Verdi Sambo. Ini langsung dipertemukan dan kita melihat adegan di mana bisa jadi ini sebuah percakapan ataupun perencanaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, dan tampak di belakangnya didampingi oleh juga pengacara dari Verdi Sambo, Arman Hanis. Disayangkan kami tidak mendapatkan audio langsung dari pihak kepolisian terkait dengan proses rekonstruksi yang tengah dilakukan di TKP rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Irwasum Komjen Agung Budi Marioto turut mengawasi langsung jalannya rekonstruksi yang akan dilakukan di 3 TKP atau ada 3 TKP, yakni di Magelang atau rekonstruksi di Magelang maupun juga